Novel fiksi 9 Sutra Matahari Part ke-345. Edisi yang ke-3665 dan 3666. Cerita dilanjut bersama suara serak. Apapun yang terjadi, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Kata lelaki tua berjubah abu-abu pertama. Pada saat ini, di markas besar pasukan aliansi 3000 dunia besar dan kecil, pasukan aliansi siap bertempur. Tim demi tim pasukan yang rapi muncul di kehampaan 3000 dunia besar dan kecil, dan menyiapkan berbagai formasi pertempuran. Banyak pemimpin, besar dan kecil, memobilisasi pasukan ini sebelum perang. Saya tidak pernah menyangka bahwa kubu Guardian akan bangkit kembali dan menyeret 3000 dunia kita ke dalam kubangan perang lagi. 3000 dunia kita benar-benar penuh dengan bencana. Di suatu lokasi di kehampaan 3000 dunia, ada dua sosok yang berdiri, mereka adalah Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu. Mereka berdua adalah dua veteran tertua di 3000 dunia, dan juga merupakan pemimpin inti pasukan aliansi. Akan tetapi, karena tingkat kekuatan mereka sebelumnya relatif lemah dibandingkan dengan para petinggi di pasukan aliansi, mereka menghabiskan sebagian besar waktu berlatih secara menyendiri di ruang latihan atau pergi keluar untuk berlatih. Namun kini, mereka berdua telah menjadi dewa, keduanya pada tingkat dewa virtual primer. Ketika Ye Tianfei meninggalkan Void ke-8, dia secara khusus memurnikan sejumlah ramuan yang sangat tertarget untuk mereka berdua. Ramuan-ramuan itu tidak hanya dapat membantu mereka mencapai wilayah kekuasaan mereka, tetapi juga membuat efektivitas tempur mereka menjadi semakin kuat. Oleh karena itu, meskipun mereka sekarang berada di level dewa virtual primer, namun efektivitas tempur mereka yang sesungguhnya telah mencapai level dewa virtual menengah, dan mereka bahkan dapat berhadapan dengan beberapa dewa virtual level tinggi yang lebih lemah. Sebenarnya, bukan hanya 3000 dunia kita, seluruh kekosongan ke-8 juga sama. Ini adalah kekosongan yang penuh dengan bencana. Alasan utamanya adalah keberadaan Camp Guardian. Selama kekuatan jahat ini tidak dihancurkan, kekosongan ke-8 tidak akan pernah damai. Kata Master Zhen Tianwu sambil menggertakkan giginya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Ye Tianfei sekarang. Kali ini kubu Guardian telah bangkit kembali. Tanpa Ye Tianfei yang memimpin Void ke-8 kita, aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Apakah menurutmu Ye Tianfei akan menerima berita itu dan bergegas kembali? Orang tua Chu memandang ke arah kekosongan di luar 3000 dunia besar dan kecil dan berbicara. Meskipun Ye Tianfei telah meninggalkan ruang waktu ke-8, dia telah meninggalkan banyak klon di ruang waktu ke-8. Aku tidak tahu apakah klon-klon ini dapat menghubungi badan aslinya. Jika mereka bisa, aku yakin dia akan segera kembali begitu dia menerima berita itu. Dia lebih peduli dengan keselamatan ruang waktu ke-8 daripada kita, orang-orang tua. Kata Guru Zhen Tianwu. Namun menurut berita, kekuatan keseluruhan orang-orang di kamp penjaga yang datang dari kekosongan lain di luar sana sangat kuat, dan bahkan ada banyak dewa sejati. Bahkan jika Ye Tianfei kembali, dia mungkin tidak dapat menghadapi mereka. Ketika Ye Tianfei pergi, dia baru saja menjadi dewa. Kata Pak Tua Chu. Memang benar dia baru saja menjadi dewa saat pergi, tapi jangan lupa bahwa kecepatan kultivasi anak itu tidak sebanding dengan kita, orang tua. Sekarang, bahkan kita berdua telah menjadi dewa. Kekuatan Ye Tianfei pasti jauh lebih kuat daripada saat dia baru saja pergi. Jika dia benar-benar bisa kembali tepat waktu, aku yakin dia akan mampu memimpin berbagai kekuatan dari Void ke-8 kita untuk melawan kubu Guardian lagi. Aku selalu percaya padanya. Kata Guru Zhen Tianwu. Memang, aku sangat percaya padanya. Selama dia bisa kembali, mungkin Void ke-8 kita benar-benar bisa melawan orang-orang dari kubu Guardian yang datang dari Void lain di luar sana. Pak Tua Chu pun mengangguk dengan berat. Dia sangat setuju dengan kata-kata Guru Tianwu. Dua senior, kami baru saja menerima berita bahwa pasukan kamp penjaga akan segera tiba di 3000 dunia. Pada saat ini, seorang mata-mata bergegas datang menemui Chu Tu dan Master Zhen Tianwu dan melapor. Ayo pergi, semua orang menunggu kita. Kata Pak Tua Chu kepada Master Zhen Tianwu, kemudian mereka berdua terbang ke udara dan sesaat kemudian tiba di depan pasukan aliansi. Sejumlah besar pemimpin tingkat tinggi pasukan aliansi telah tiba, dan pasukan aliansi telah dikumpulkan. Pasukan yang padat itu berdiri di tengah kekosongan 3000 dunia, dan sekilas tidak terlihat ujungnya. Pemimpin inti pasukan aliansi,
termasuk Tuan Kong, Xiao Ziming, dan Ouyang Tao, semuanya ada di sini. Kekuatan keseluruhan pasukan aliansi jauh lebih kuat daripada saat Ye Tianfei pergi. Void ke-8 telah memasuki era para dewa yang agung. Energi dan hukum seluruh kehampaan terus ditingkatkan. Selain itu, pasukan aliansi telah menjadi negara adikuasa paling kuat di seluruh kehampaan dan mengendalikan sejumlah besar sumber daya budidaya. Oleh karena itu, selama Ye Tianfei pergi, kekuatan keseluruhan pasukan aliansi terus meningkat, dan sekarang memiliki puluhan dewa, tetapi kebanyakan dari mereka adalah dewa virtual utama, dan hanya ada 3 Shikigami perantara. Ketiga dewa virtual perantara ini sangat berbakat. Saat Ye Tianfei masih berada di kehampaan ke-8, mereka telah menerobos ke dewa-dewa virtual utama. Selama Ye Tianfei pergi, mereka berlatih keras dan melewati banyak cobaan kejam, dan akhirnya berhasil menjadi dewa virtual perantara. Melihat kedatangan Pak Tua Chu dan Guru Zhen Tianwu, para pemimpin inti pasukan aliansi lainnya pun maju dan menceritakan situasi terkini secara terperinci. Karena Ye Tianfei, Pak Tua Chu dan Tuan Tianwu mempunyai status istimewa di pasukan aliansi, dan semua orang sangat menghormati mereka. Kamu Tianfei. Pak Tua Chu dan Master Zhen Tianwu melihat klon Ye Tianfei juga ada di sana, lalu segera berjalan mendekat dan berdiri di samping klon Ye Tianfei. Dua orang senior, klon Ye Tianfei mengangguk. Tuan Ye, pasukan kita telah berkumpul dan siap bertempur kapan saja. Para pemimpin senior inti termasuk Tuan Kong, Xiao Ziming, dan Ouyang Tao mengepung Ye Tianfei, dengan pasukan aliansi yang padat di belakang mereka. Ye Tianfei mengangguk. Klon Ye Tianfei mengerti bahwa jika kubu penjaga benar-benar mengirim begitu banyak dewa sejati, maka pasukan tentara aliansi tidak akan cukup. Ye Tianfei memandang ke arah dunia tempat Kang Wan dan 6 lelaki tua lainnya biasanya berlatih dalam pengasingan, lalu melirik lokasi jurang tak berwarna. Ye Tianfei mengerti bahwa Kang Wan dan 6 lelaki tua lainnya serta Colorless Abyss sekarang adalah kartu truf terakhir dari 3000 dunia, terutama Colorless Abyss. Sampai sekarang, Ye Tianfei tidak tahu seberapa kuat makhluk-makhluk perkasa di jurang tak berwarna itu. Jika seorang pria kuat setingkat dewa sejati benar-benar datang, apakah Colorless Abyss dapat mengatasinya? Ye Tianfei berpikir dalam hati. Adapun pasukan aliansi, Ye Tianfei tidak mengandalkannya sama sekali. Tuan Ye, saya baru saja menerima berita bahwa selain mengirim pasukan besar ke 3000 dunia kita, Kam Penjaga juga mengirim beberapa pasukan lain ke markas besar Kam Pemulih, markas besar Klan Api, markas besar Istana Dewa Bunga, dan markas besar Kuil Xiaoliang. Tuan Kong berkata kepada Ye Tianfei, sepertinya tujuan utama kubu Guardian adalah berurusan denganku. Ye Tianfei mengangguk, karena semua kekuatan ini ada hubungannya dengan dia. Saya telah menghubungi pasukan ini. Mereka semua telah memindahkan beberapa personel penting dan siap untuk bertempur. Tuan Kong berkata lagi, berikan perintah dan biarkan semua orang bersiap untuk mengungsi kapan saja. Rute evakuasi telah dilatih beberapa kali sebelumnya. Biarkan saja semua orang mundur sesuai dengan rute yang telah dilatih sebelumnya. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berbicara. Ternyata Ye Tianfei telah lama mengantisipasi bahwa Kam Penjaga suatu hari akan bangkit kembali di Void ke-8. Jadi sebelum pergi, badan Ye Tianfei telah merancang rute evakuasi di antara 3000 dunia. Ketika 3000 dunia diserbu musuh yang kuat dan tidak dapat melawan, semua pasukan akan segera melarikan diri melalui rute evakuasi ini. Rute evakuasi ini dirancang dan diatur oleh Ye Tianfei sendiri. Terdiri dari sejumlah besar susunan dan formasi tanah, serta berbagai batasan ruang. Ketika momen kritis tiba, pasukan aliansi dan personel inti di 3000 dunia akan menggunakan susunan dan formasi darat ini untuk teleportasi. Rute evakuasi mencakup beberapa teleportasi rahasia. Setelah beberapa kali teleportasi, mereka akan meninggalkan 3000 dunia, mencapai lokasi terpencil di kekosongan ke-8, dan kemudian memasuki beberapa pangkalan rahasia. Setelah Ye Tianfei mengatur rute evakuasi, dia memimpin para pemimpin inti pasukan aliansi dan beberapa pasukan elit untuk berlatih operasi evakuasi beberapa kali. Tuan Ye, jangan khawatir, saya sudah membuat pengaturan. Begitu 3000 dunia kita benar-benar tidak mampu menahan invasi musuh yang kuat, pada saat kritis, semua pasukan kita akan mulai mengungsi sesuai rencana. Xiao Ziming berkata pada Ye Tianfei, sangat bagus. Ye Tianfei mengangguk. Laporkan, pasukan Kam Penjaga akan segera tiba. Pada saat ini,
seorang mata-mata bergegas ke 3000 dunia, mendatangi Ye Tianfei dan melaporkan dengan keras. Apakah akhirnya datang? Ye Tianfei memandang ke arah kekosongan di luar dunia besar dan kecil di depan gunung dan berkata dengan lembut. Dan banyak mata-mata yang kami kirim telah ditemukan oleh kubu Guardian dan dibunuh secara brutal, jadi informasi yang bisa kami peroleh akan semakin sedikit. Karena kemampuan persepsi para master di kubu Guardian begitu kuat, mereka dapat merasakan kehadiran kami dari jarak jauh, dan dapat membunuh mata-mata kami dari jarak jauh di luar angkasa. Jika aku tidak melarikan diri lebih cepat, aku mungkin telah terbunuh. Mata-mata itu melaporkan lagi, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lain kali saat kamu mencoba mencari informasi, cobalah untuk menjauh sejauh mungkin. Keselamatan adalah yang utama. Ye Tianfei mengangguk dan berkata menenangkan. Gemuruh. Pada saat ini, di kehampaan yang jauh di luar 3000 dunia, gemuruh energi yang mengerikan tiba-tiba datang, dan kemudian kehampaan yang tak berujung mulai bergetar seperti sekam yang sedang diayak. Tuan Ye, pasukan Kam penjaga benar-benar telah tiba. Ouyang Tao melangkah maju, memegang pedang panjang erat di tangannya, dan berbicara. Semua orang di 3000 dunia, besar dan kecil, menatap kehampaan di kejauhan di luar 3000 dunia dengan mata gugup, merasakan energi mengerikan bergulung masuk, dan wajah semua orang menjadi sedikit pucat. Walaupun pasukan penjaga belum terlihat, aura energi yang berhembus dari kehampaan yang jauh menjadi semakin menakutkan, menyebabkan kehampaan di sekitar 3000 dunia dan seluruh 3000 dunia bergetar hebat, dan gemuruh energi yang menggema di kehampaan yang tak berujung. Terlalu kuat, pasukan Kam Guardian belum tiba, tetapi sudah menciptakan aura yang mengerikan. Tampaknya pasukan Kam Guardian yang datang dari ruang hampa lain di luar benar-benar terlalu mengerikan. Merasakan aura energi yang semakin menakutkan, seseorang tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan suara pelan. Retak, retak. Di dalam kehampaan yang menyelimuti 3000 dunia, banyak ruang lemah mulai riyuntuh, membentuk retakan ruang gelap. Di beberapa tempat, ruang bahkan mulai hancur dan riyuntuh inci demi inci. Apakah ini aura energi dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati? Dibandingkan dengan energi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual, itu memang sangat kuat. Ye Tianfei merasakan aura energi mengalir masuk dari kehampaan yang jauh, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Wajah para pemimpin senior pasukan aliansi yang berdiri di belakang Ye Tianfei sedikit pucat, dan banyak orang yang lebih lemah di pasukan aliansi di belakang sudah terhuyung-huyung dan hampir tidak dapat berdiri. Momen lain berlalu. Tiba-tiba, gemuruh. Aura energi yang amat mengerikan datang dengan cepat dari kehampaan yang jauh bagaikan aliran air yang tak terlihat, menyerbu ke dalam 3000 dunia dengan segala ukuran dengan kekuatan yang besar. Semuanya, hati-hati, kata Ye Tianfei. Ye Tianfei tahu bahwa ini adalah makhluk kuat dengan kekuatan mengerikan yang melepaskan aura energinya melalui udara untuk menekan 3000 dunia. Ye Tianfei menghentakkan kakinya. Duar duar duar. Di dalam kekosongan yang menyelimuti 3000 dunia dengan segala ukuran, satu demi satu susunan tanah dan formasi bermunculan terus-menerus. Tirai cahaya formasi satu demi satu meledak menjadi cahaya bergulir, melindungi ruang dari 3000 dunia dengan segala ukuran. Bang bang bang. Saat berikutnya, aliran energi tak kasat mata yang mengalir deras dari jauh bertabrakan hebat dengan formasi tanah dan formasi yang disusun oleh Ye Tianfei di sekitar 3000 dunia besar dan kecil. Hanya dalam sekejap, sejumlah besar formasi tanah dan formasi yang diatur oleh Ye Tianfei hancur. Untungnya, formasi dan barisan tanah ini mampu bertahan untuk sementara waktu, sehingga semburan energi yang mengerikan itu pun melemah banyak dan tidak menimbulkan kerugian apapun bagi pasukan aliansi. Karena jumlah susunan tanah dan formasi yang telah didirikan Ye Tianfei di sekitar 3000 dunia dengan berbagai ukuran terlalu besar. Aku tidak percaya bahwa kelompok dunia yang seperti sampah ini benar-benar memiliki begitu banyak formasi yang tersusun. Tampaknya ada seorang pria yang ahli dalam formasi di kelompok dunia ini. Namun, tidak peduli berapa banyak formasi tingkat ini yang ada, mereka tidak dapat menghentikan kita. Di kejauhan sana, tampak bala tentara yang besar datang dengan gagah perkasa. Seorang lelaki tua yang berjalan di depan tentara tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, lalu berkata sambil mensibir. Orang tua inilah yang baru saja melepaskan aura energinya dan menekan 3000 dunia, besar dan kecil, dari kejauhan.
Sesaat kemudian, pasukan KAM penjaga tiba di depan 3.000 dunia. Hampir pada saat yang sama, pasukan besar KAM penjaga tiba di depan markas besar KAM Restorasi, Klan Api, Istana Dewa Bunga, dan Kuil Xiaoliang. Pasukan di kubu penjaga semuanya dipenuhi aura pembunuh, dan energi yang mereka lepaskan membuat kekosongan tak berujung di sekitar mereka bergetar hebat. Hahaha, sungguh pasukan aliansi yang tidak berguna, mereka berani mengklaim sebagai kekuatan super terkuat di kehampaan ini, tetapi hanya ada puluhan dewa virtual ini, dan kebanyakan dari mereka adalah dewa virtual primer. Mereka terlalu lemah. Aku dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan seperti itu sendirian, tetapi itu menyebabkan kehebohan besar di KAM Guardian kita, yang benar-benar sial. Tentara agresif kubu penjaga berhenti di depan 3.000 dunia besar dan kecil. Berdiri di depan adalah selusin dewa sejati yang berbaris dalam satu baris. Salah satu dewa sejati senior merasakan situasi dalam 3.000 dunia besar dan kecil. Ketika dia melihat kekuatan para pemimpin tingkat tinggi pasukan aliansi itu dengan jelas, dia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada meremehkan. Tuan Ye, keadaannya agak buruk. Sebenarnya ada 12 dewa sejati di pasukan KAM pelindung. Para pejabat tinggi pasukan aliansi dalam 3.000 dunia besar dan kecil memandang 12 dewa sejati yang berdiri di depan, dan wajah mereka berubah drastis. Karena meskipun itu adalah dewa sejati, para pemimpin puncak pasukan aliansi tidak yakin bahwa mereka bisa menghadapinya. Sekarang ada 12 orang sekaligus dan situasinya sungguh mengerikan. Kubu Guardian benar-benar menghargaiku. Mereka benar-benar mengirim begitu banyak dewa sejati untuk menghadapiku. Klon Ye Tianfei menatap ke-12 dewa sejati dengan ekspresi jelek, dan berkata dalam hati. Dengarkan aku, kalian semut-semut, keluarlah dari sana sekarang juga, berlututlah di depan pasukan aliansi kita, dan bersujudlah 1000 kali. Dengan cara ini, mungkin kalian masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, saat kami menyerbu masuk, kalian akan musnah di dunia ini, dan tidak seorang pun akan selamat. Dewa sejati utama melangkah maju, menatap 3.000 pasukan aliansi kelas dunia, dan berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, energi yang dilepaskan oleh dewa sejati utama ini berubah menjadi badai energi yang bergulung-gulung, menyapu 3.000 dunia dengan segala ukuran dengan kekuatan besar. Meskipun dia hanya seorang dewa sejati junior, dia juga merupakan master yang sangat menakutkan bagi pasukan aliansi. Energi yang dilepaskan oleh dewa sejati utama ini segera membuat semua orang di pasukan aliansi merasakan tekanan luar biasa. Tekanan energi yang amat mengerikan datang menimpa pasukan aliansi bagai badai yang mengamuk. Bang, bang, bang. Seketika itu juga banyak anggota pasukan aliansi yang lebih lemah terkena serangan, badan mereka terpental tinggi ke udara, dan mereka terus-menerus memuntahkan darah. Untungnya, klon Ye Tianfei bereaksi cepat. Dia menghentakkan kakinya, dan sejumlah besar susunan dan formasi tanah terus bermunculan, menghalangi sebagian besar energi yang dilepaskan oleh dewa sejati utama, tetapi susunan dan formasi tanah ini juga langsung hancur setengahnya. Dewa sejati memang sangat kuat. Ye Tianfei berkata dalam hatinya saat dia merasakan aura energi dewa sejati utama. Hanya satu dewa sejati saja sudah sangat menakutkan. Pihak lain memiliki 12 dewa sejati. Pasukan aliansi kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka dalam pertempuran ini. Ye Tianfei menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Pada saat yang sama, pemandangan yang sama terjadi di markas besar Klan Api, markas besar Istana Dewa Bunga, dan markas besar Kuil Xiaoliang. Ada dewa-dewa sejati di antara pasukan KAM penjaga ini, dan dewa-dewa sejati ini menciptakan tekanan luar biasa hanya dengan melepaskan sejumlah energi. Di markas besar KAM Restorasi, 4 dewa sejati telah tiba. Kekuatan mereka terlalu mengerikan. Kurasa aku tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari mereka. Sang ketua menatap ke arah 4 pemimpin dewa sejati yang berdiri di garis depan pasukan KAM pelindung di luar markas KAM pemulih dengan ekspresi serius, lalu berkata dalam hati. Bukan hanya sang ketua, tetapi anggota-anggota tinggi lain di kubu restorer juga menjadi pucat. 4 master dewa sejati dari kubu penjaga di luar melepaskan tekanan energi mereka yang bagaikan badai yang mengamuk, dan menekan markas besar kubu pemulih dengan cara yang dahsyat, menyebabkan markas besar kubu pemulih berguncang sepanjang waktu. Banyak lokasi spasial yang lebih lemah mulai runtuh, dan retakan spasial yang gelap muncul. Kita bahkan belum memulai pertarungan secara resmi,
dan dewa sejati itu baru melepaskan sedikit tekanan energi, dan itu sudah menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Jika pertarungan benar-benar terjadi, saya khawatir tidak ada seorang pun di kamp pemulihan kita yang bisa menandingi keempat dewa sejati itu. Banyak anggota tingkat tinggi di kamp restorasi tidak dapat menahan diri untuk berpikir secara rahasia dalam hati mereka. Senior, kekuatan keempat dewa sejati itu benar-benar mengerikan. Sang kepala suku memandang seorang pria yang berdiri di sampingnya. Pria itu menatap pasukan kamp penjaga di luar dengan tatapan tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya 4 dewa sejati, tidak ada apa-apa. Pria parubaya itu berkata dengan ringan. Hanya 4 dewa sejati. Sang kepala suku tercengang ketika mendengar kata-kata pria itu. Lelaki ini tampaknya tidak menganggap serius keempat dewa sejati di luar sana. Bisakah senior ini menghadapi 4 dewa sejati di luar? Sang ketua tidak dapat menahan rasa sedikit gembira ketika memikirkan hal ini. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Kita harus segera masuk dan menghancurkan pasukan sampah ini. Salah satu dewa sejati di kubu Guardian berkata. Lalu sang dewa sejati melangkah ke markas besar kamp restorasi. Kita sudah memberi pasukan sampah ini waktu 1 jam. Karena mereka menolak untuk menyerah, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Ayo kita masuk dan bunuh mereka semua. Dewa sejati lainnya juga angkat bicara dan mengikuti dengan langkah besar. Hehe, bunuh saja semua orang di pasukan ini dan jadikan mereka semua mayat. Seorang dewa sejati yang terbungkus jubah hitam juga melangkah maju dan berkata sambil tersenyum dengan nada menyeramkan. Dewa sejati keempat juga melambai ke pasukan di belakangnya, lalu bergegas maju. Dengan cara ini, keempat dewa sejati memimpin pasukan kamp penjaga menuju markas kamp pemulih. Senior, mereka datang, kata Panglima itu dengan gugup sambil melihat ke arah 4 dewa sejati yang berjalan di depan pasukan. Jangan khawatir, aku akan mengurus keempat orang di depan. Pria yang berdiri di samping kepala suku berkata dengan tenang. Mari kita mulai dan verifikasi hasil pelatihan terbaru Anda. Pria itu berbalik dan berbicara dengan suara keras kepada sekelompok besar orang yang berdiri dalam barisan rapi di belakangnya. Sebelumnya kelompok orang ini ditugaskan untuk mengikuti pelatihan rahasia di luar dan baru saja kembali ke markas. Mengikuti perintah pria itu, sekelompok besar orang di belakangnya bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Dasar guguk semut, berani sekali melawan. Keempat dewa sejati yang berjalan di depan pasukan penjaga semuanya mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan lemah ini benar-benar memiliki keberanian untuk melawan. Biarkan aku tampar orang-orang ini sampai mati. Salah satu dewa sejati melangkah maju dan menamparkan ke depan. Gemuruh, sebuah tangan energi besar segera muncul di langit, membawa energi tingkat dewa sejati yang mengerikan, dan ditekan ke depan dengan kekuatan besar. Pada saat ini, lelaki yang berdiri di samping kepala suku itu tiba-tiba bergerak, dan langsung mendatangi dewa sejati yang telah beraksi di perkemahan penjaga, dan meninjunya. Apa, tuan seperti itu bersembunyi di pasukan sampah ini? Dewa sejati dari kubu penjaga merasakan kekuatan pukulan yang mengerikan itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sebenarnya ada dewa yang sejati di sini. 3 dewa sejati lainnya juga menyipitkan mata mereka. Kalau begitu, mari kita bunuh orang ini terlebih dahulu. 4 dewa sejati dari kubu pelindung bergegas maju dan mengepung lelaki itu, dan kelima penguasa memulai pertempuran sengit. Senior ini benar-benar mampu menghadapi para dewa sejati itu, dan dia bertarung 1 lawan 4. Sang ketua merasa terkejut sekaligus gembira melihat lelaki itu bertarung dengan keempat dewa sejati pasukan kubu pelindung, dan pertarungan itu berlangsung sangat seru. Kemudian, dia melihat bahwa pasukan yang baru saja kembali dari latihan sudah mulai bertempur dengan pasukan dari kamp penjaga lainnya. Orang-orang ini menjadi sangat kuat setelah pelatihan, dan banyak dari mereka yang berhasil menjadi dewa. Metode senior ini benar-benar mengerikan. Dalam waktu yang singkat, kamp restorer kami telah mendapatkan begitu banyak dewa. Sang ketua memandang para anggota yang baru saja kembali dari latihan dan mendapati bahwa kekuatan tempur masing-masing anggota tersebut telah menjadi sangat kuat, dan para anggota tersebut membentuk beberapa formasi pertempuran yang kuat, bertarung secara setara dengan pasukan kubu penjaga. Ketua, mari kita bertindak juga, kata seorang pejabat senior kepada kepala suku. Ya, mari kita bertindak juga. Pemimpin besar itu akhirnya bereaksi,
melambaikan tangannya dan memimpin orang lain di kamp restorasi untuk bergegas dan bergabung dalam pertempuran. Maka, pertempuran dahsyat pun dimulai di markas besar kaum restorer. Pada saat yang sama, di dunia terpencil di kekosongan ke-8, sebuah altar teleportasi yang memancarkan aura kuno tiba-tiba diaktifkan, meledak dengan cahaya ilahi yang bergulir. Kemudian saluran ruang angkasa muncul di atas altar teleportasi, dan sosok Ye Tianfei muncul dan berjalan keluar dari saluran tersebut. Akhirnya aku kembali ke Void ke-8. Kuharap belum terlambat. Ye Tianfei berkata lembut saat dia berdiri di altar teleportasi. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei menghilang. Karena Ye Tianfei telah menggunakan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi dan muncul di kehampaan ke-8. Ye Tianfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan berjalan ke dalamnya. Pesawat ruang angkasa itu mulai terus-menerus melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa, melaju kembali ke arah 3000 dunia besar dan kecil dengan kecepatan yang mencengangkan. Ye Tianfei memperoleh pesawat luar angkasa ini dari dewa virtual yang sempurna di kamp penjaga kekosongan ke-6. Itu adalah senjata ajaib dengan kecepatan terbang yang sangat cepat. Pada saat ini, ia berada di luar kekosongan 3000 dunia, besar dan kecil. Ini kesempatan terakhir kalian. Sekarang kalian semua semut, keluarlah dan berlututlah di hadapan kami. Masing-masing dari kalian bersujud 1000 kali, dan persembahkan semua harta milik kalian. Kata seorang dewa sejati dengan suara nyaring. Gelombang bunyi yang bergulung-gulung itu berubah menjadi gelombang yang mengamuk dan menyebar ke 3000 dunia, besar dan kecil, membentuk gema yang bergulung-gulung di 3000 dunia, memekakkan telinga. Kirimkan perintah dan biarkan semua orang bersiap untuk evakuasi. Ye Tianfei mengirim pesan kepada para pemimpin inti pasukan aliansi. Ye Tianfei mengerti bahwa pasukan aliansi tidak mungkin bisa menghadapi pasukan kamp penjaga di luar dengan kekuatannya. Di pasukan kamp penjaga, selain 12 dewa sejati, ada juga sejumlah besar dewa virtual, yang jumlahnya sedikitnya lebih dari 100. Hanya ada puluhan dewa virtual di pasukan aliansi, dan kekuatan klon Ye Tianfei tidak terlalu kuat. 6 senior, aku siap memimpin anak buahku untuk mengungsi. Kalau tidak, saat pasukan penjaga kamp di luar menyerang, itu akan menyebabkan kerusakan serius pada 3000 dunia kita. Ye Tianfei mengirim pesan ke dunia tempat Kang Wan dan 6 tetua lainnya tinggal dalam pengasingan. Tetapi anehnya, Ye Tianfei mengirimkan pesan itu beberapa kali berturut-turut, dan juga menggunakan slip geokomunikasi untuk mengirimkan pesan kepada Kang Wan dan 6 tetua lainnya secara terpisah, tetapi tidak mendapat tanggapan apapun. Apa yang sedang terjadi? Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ye Tianfei tahu bahwa jika Kang Wan dan 6 lelaki tua lainnya mengetahui situasi terkini dari 3000 dunia besar dan kecil, mereka pasti akan keluar untuk membantu. Mungkinkah ke-6 senior itu telah memasuki jurang tak berwarna untuk bertemu dengan makhluk-makhluk di jurang tak berwarna? Krisis yang sedang terjadi di 3000 dunia saat ini memang hanya dapat diselesaikan oleh makhluk-makhluk di jurang tak berwarna. Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh kembali ke lokasi jurang tak berwarna, dan berkata dalam hati. Saat ini, di dunia tempat Kang Wan dan 6 lelaki tua lainnya biasanya berlatih dalam pengasingan. Apakah kita benar-benar tidak akan keluar untuk melihatnya? Kang Wan memandang kelima lelaki tua lainnya dan bertanya. Jangan khawatir, bukankah lelaki tua di jurang tak berwarna itu mengatakan bahwa Ye Tianfei akan menyelesaikan krisis 3000 dunia ini tanpa kita berenam mengambil tindakan? Seorang lelaki tua berkata sambil tersenyum. Ya, orang-orang tua di jurang tak berwarna memiliki kemampuan deduksi yang jauh lebih kuat daripada kita. Kita hanya melakukan apa yang mereka katakan. Karena dia mengatakan bahwa Ye Tianfei dapat menyelesaikan krisis 3000 dunia kali ini, maka kita tinggal menunggu dan melihat. Kata lelaki tua lainnya, baiklah, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja. Kita akan keluar jika memang benar-benar diperlukan. Kang Wan mengangguk. Pada saat ini, badan asli Ye Tianfei sedang duduk di pesawat ruang angkasa, bergegas kembali ke 3000 dunia dengan kecepatan tercepat. Sepanjang jalan, Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya untuk persepsi. Ada dunia lain di sana yang dibantai belum lama ini, dan semua makhluk hidup di dalamnya telah terbunuh. Hun Lao tiba-tiba berkata, ya, tidak ada makhluk hidup lagi di dunia itu. Selain itu, mahiyat makhluk-makhluk di dalamnya sudah tidak ada lagi, dan anggota badan serta dagingnya pun semakin sedikit.
Ini pasti ulah istana Yinsi. Tampaknya para guru dari istana Yinsi juga datang ke Void ke-8. Huang Sang berkata dengan dingin saat dia merasakan dunia di kejauhan telah hancur total. Sepanjang perjalanan, kami menemukan 5 dunia yang telah hancur total. Orang-orang di istana Yinsi itu sangat keji. Kemanapun mereka pergi, mereka menghancurkan dunia dan membantai klan. Itu kejahatan yang keji. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan kekuatan jahat ini. Ulat Sutra Naga bertanduk emas penuh dengan rasa keadilan. Apa yang paling ingin dilakukan Ye Tianfei saat ini adalah kembali ke 3000 dunia besar dan kecil secepat mungkin. Karena ada banyak orang dan kekuatan yang Ye Tianfei pedulikan di 3000 dunia, besar dan kecil, terutama orang tua dan klannya. Ye Tianfei meningkatkan kecepatan pesawat ruang angkasa ke tingkat tercepatnya. Jangan khawatir, kita akan segera dapat kembali ke 3000 dunia besar dan kecil. Kata Hun Lao, dengarlah, kalian semua di kelompok dunia Huang Yue. Seorang pemimpin dari kamp pelindung mengirimku untuk memberitahu kalian bahwa kalian, kelompok dunia Huang Yue, harus menyiapkan hadiah yang berlimpah dan pergi ke markas kamp pelindung secara langsung untuk berkunjung dalam waktu 3 hari. Mulai sekarang, kelompok dunia Huang Yue kalian adalah pasukan tambahan dari kamp pelindung dan harus mematuhi perintah kamp pelindung. Selain itu, kalian harus membayar sejumlah sumber daya kultivasi yang cukup kepada kamp pelindung sesekali. Sekarang aku akan memberi kalian waktu 2 jam. Kalian harus menyiapkan sejumlah sumber daya kultivasi untukku dan menyerahkannya kepadaku. Di kekosongan ke-8, sekelompok orang tiba-tiba datang di depan kelompok dunia, dipimpin oleh seorang pria parubaya yang tinggi dan kurus. Pria parubaya yang tinggi dan kurus ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke kelompok dunia ini sambil berbicara dengan keras. Kelompok dunia ini disebut kelompok dunia bulan kuning dan merupakan kelompok dunia yang relatif umum di kekosongan ke-8. Itu kamu adalah kepala keluarga Li. Li Yuan, kapan keluarga Li mau bergabung dengan kubu Guardian? Dan, kapan grup dunia Huang Yue kita mengatakan bahwa kita akan bergabung dengan kubu Guardian dan mematuhi perintah kubu Guardian? Sekelompok besar orang bergegas keluar dari kelompok dunia Huang Yue. Seorang lelaki tua berambut putih menatap lelaki setengah baya yang tinggi dan kurus yang baru saja berbicara, segera mengenali identitasnya, dan bertanya dengan marah. Ya, keluarga Li kita telah bergabung dengan Camp Guardian. Aku dikirim ke sini oleh orang yang kuat di Camp Guardian. Aku menyarankan kalian, kelompok dunia Huang Yue, untuk mematuhi perintah. Jika tidak, kelompok dunia kalian tidak akan ada. Jangan tidak percaya padaku. Selama kurun waktu ini, setidaknya selusin kelompok dunia di Void ke-8 kita telah dibantai. Di antara kelompok dunia yang dibantai ini, semua makhluk hidup terbunuh, tidak ada satupun yang tersisa. Li Yuan, kepala keluarga Li, berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata sambil mensibir. Setelah mendengar kata-kata Li Yuan, wajah para pemimpin senior kelompok dunia Huang Yue berubah drastis. Karena mereka juga telah menerima berita bahwa banyak kelompok dunia memang telah dibantai di Void ke-8 selama periode ini. Sepertinya ada pengkhianat lain di Void ke-8. Pada saat ini, sebuah pesawat ruang angkasa kebetulan terbang cepat melewati kelompok dunia bulan kuning. Ye Tianfei sedang duduk bersila di pesawat ruang angkasa. Setelah merasakan apa yang terjadi di grup dunia bulan kuning, wajahnya tampak sangat jelek. Dengan tingkat energi jiwa Ye Tianfei saat ini, dia dapat dengan jelas memahami situasi kelompok dunia di sekitarnya hanya dengan sedikit pikiran. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan langsung menggunakan pedang jiwa. Di dalam kelompok dunia Huang Yue, Li Yuan dan tim yang dibawanya berteriak satu demi satu. Lalu kepala mereka meledak terus-menerus, seperti semangka yang hancur satu demi satu. Apa yang telah terjadi? Para pejabat tinggi Huang Yue World Group semuanya tercengang. Mereka melihat Li Yuan yang tadi begitu sombong, tiba-tiba kepalanya meledak dan berubah menjadi mahiat tanpa kepala. Kepala semua orang yang dibawanya juga meledak dan mereka semua mati dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Kita akan segera dapat kembali ke 3000 dunia, tetapi menurutku bukan hanya 3000 dunia, tetapi semua kekuatan lain yang terkait denganmu juga akan berada dalam krisis sekarang. Kata Hun Lao pada Ye Tianfei. Ya, Ye Tianfei mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao.
Kemudian Ye Tianfei menghentikan pesawat ruang angkasa dan memindahkan 50 atau 60 dewa sejati keluar dari menara hantu dan meminta mereka untuk keluar dari pesawat ruang angkasa dan pergi ke arah yang berbeda. Kebanyakan dari dewa sejati ini adalah klon yang ditaklukkan Ye Tianfei di kekosongan ke-6, dan beberapa merupakan anggota tingkat tinggi dari kubu pemulih kekosongan ke-6. Setelah meninggalkan pesawat ruang angkasa, para dewa sejati itu menuju markas besar kamp pemulih kekosongan ke-8, Klan Api, Istana Dewa Bunga, dan Kuil Xiaoliang. Kemudian Ye Tianfei mendesak pesawat ruang angkasa untuk terus terbang dan bergegas kembali ke 3000 dunia besar dan kecil. Tunggu saja, Kubu Guardian. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengalami masa-masa mudah lagi. Ye Tianfei mengucapkan kata demi kata di pesawat ruang angkasa, dengan niat membunuh yang mencengangkan di matanya. 3000 dunia besar dan kecil ada di depan. Oh tidak, pasukan Kamp Guardian sudah menyerbu 3000 dunia besar dan kecil. Tiba-tiba ulat sutra naga bertanduk emas berteriak. Bersambung.